Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Perkenalkan, nama saya Puji Raharjo, SPDI, mahasiswa PTG dalam jabatan PAI Angkatan 1 tahun 2021 di LPTK IAIN Salatiga. Bersama dengan ini, saya akan memberikan video pembelajaran tentang Ayo Belajar Tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Ya, Pak Guru harapkan pada pagi hari ini kamu semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai materi pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya siapa? Mas Hafiz. Ya, silakan Mas Hafiz untuk memimpin doa teman-temannya. Berdoa mulai. Pada hari ini, hari Senin tanggal 13 September tahun 2021. Guru absen dulu ya. Agung Wicaksono, Hadir. Rizky Nur Hasan, Hadir. Abigail Horsi Al-Hiska, Hadir. Anggita Dewi, Hadir. Anisanul Husna, Hadir. Tika Ma'rifatul Asna, Lukman Hafiz, Hadir. Solahuddin Wahid, Hadir. Surya Hadi Wijaya, Hadir. Zahra Naila Safira. Hadir semua ya? Sudah siap mengikuti pembelajaran dari Pak Guru? Siap. Sudah siap? Siap. Anak-anak semua, pagi hari ini kita akan belajar tentang Ayo Belajar. Sebelum kita ke materi pada pembelajaran pagi hari ini, akan Pak Guru sampaikan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada materi pagi hari ini yang pertama adalah menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, menerapkan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil. Yang ketiga, memahami tata cara tayamum. Dan yang keempat, mempraktikkan tata cara bertayamum. Sebelum kita lanjutkan ke materi tentang Ayo Belajar Tayamum, Pak Guru akan bertanya kepada kamu semua tentang materi yang sebelumnya, yaitu materi apa? Tentang wudu, ya. Berkaitan dengan rukun wudu, ada syarat-syarat wudu, sunah-sunah wudu, niat wudu,
dan juga doa setelah wudu. Masih ingat semua? Untuk menyemangatkan kita dalam mempelajari materi tayamum pada pagi hari ini, marilah kita bernyanyi bersama tentang lagu tayamum, di mana lagu ini ada kaitannya dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sudah siap semua? Sudah siap semua untuk menyanyikan lagu tayamum? Sudah. Nah, yuk kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Tayamum bersuci menggunakan debu, dilakukan sebagai pengganti wudu. Bertayamum jika tidak ada air atau badan sakit tak boleh kena air. Pertama baca niyat, lalu mengusap muka 2 kali seperti gerakan wudu, lalu mengusap tangan sampai ke siku-siku, lebih baik dari kanan terdahulu. Ya, bisa semua ya. Ini kita akan belajar tentang materi tayamum. Ayo belajar tayamum. Nah, semua berkaitan dengan materi tayamum. Pak Guru minta tolong kamu perhatikan, kamu bisa tonton video tentang materi tayamum yang akan Pak Guru tayangkan semua. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara tuntunan ibadah yaumiyah. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang tata cara berwudu. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara bertayamum. Tayamum adalah memindah debu dengan cara yang tertentu kepada anggota yang tertentu. Tayamum merupakan alternatif daripada wudu atau mandi. Meskipun kegunaannya tidak sesempurna wudu atau mandi, karena tayamum itu bersifat darurat. Ada beberapa hal yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan tayamum, di antaranya karena faktor tidak menemukan air atau karena sakit, yang mana menurut catatan dokter, ketika seseorang itu menggunakan air, maka penyakit yang dialaminya sulit untuk sembuh atau bertambah parah. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan bagi seseorang yang bertayamum. Yang pertama, dia itu harus mencari air. Apabila tayamum dilakukan karena tidak ada air, kecuali dia sudah yakin tidak menemukan air. Yang kedua, tidak ada najis pada anggota tubuh. Yang ketiga, tayamum dilakukan setelah masuk waktu sholat. Dan yang keempat, menggunakan debu yang suci. Berikut akan kami jelaskan tata cara bertayamum. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, yang ketiga, menetupkan 2 telapak tangan pada debu, lalu mengusap wajah. Kemudian membersihkan sisa debu yang ada pada telapak tangan. Selanjutnya, menepukkan kembali 2 telapak tangan pada debu untuk mengusap tangan. Akan tetapi sebelum mengusap tangan, diharuskan melepas benda yang ada pada telapak tangan atau yang ada pada tangan, baik itu cincin atau jam tangan atau yang lain yang bisa menghalangi sampainya debu pada anggota yang akan diusap. Adapun cara mengusap tangan dimulai dari tangan kanan, diawali dari ujung jari tangan kanan bagian luar sampai siku, kemudian dalamnya lengan sampai pergelangan hingga ujung ibu jari bagian luar. Dilanjutkan dengan mengusap tangan kiri dengan praktek yang sama seperti mengusap tangan bagian kanan. Dan diakhiri dengan doa. Adapun doa yang dibaca di dalam tayamum itu sama dengan doa yang dibaca pada waktu wudu. Disunahkan menghadap kiblat, mengangkat kedua telapak tangan,
memandang ke arah langit, dilanjutkan dengan membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Ya, setelah kamu semua mengamati ataupun menonton video tentang materi tayamum, silakan Pak Guru minta kamu untuk mendiskusikannya bersama kelompok kamu. Ya, Pak Guru akan bagi menjadi 3 kelompok ya. 1, 2, 3 ini kelompok 1, kemudian yang tengah ini kelompok 2, kemudian yang sebelah kiri ini kelompok 3. Silakan untuk didiskusikan ya. Coba kamu tulis di lembar kertas yang sudah Pak Guru bagikan ke kamu, yaitu mendiskusikan tentang materi tayamum sesuai yang ada di video tadi ya. Silakan. Guru beri waktu untuk mendiskusikan materi tentang tayamum sesuai yang ada di video tadi, yaitu 10 menit dari sekarang. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, kalau sudah, coba masing-masing kelompok yang diwakili oleh 1 anak untuk mempresentasikan apa yang sudah kamu tuliskan di lembar kertas yang sudah Pak Guru berikan tadi. Silakan. Untuk kelompok 1, Mas Surya bisa maju untuk mewakili teman-temannya. Sini. Ya. Kelompok yang lain, coba perhatikan semua ya. Teman kamu mempresentasikan tentang materi tayamum. 1. Tayamum adalah memindah debu dengan cara tertentu kepada anggota tubuh yang tertentu. 2. Tayamum adalah alternatif dari wudu atau mandi. 3. Tayamum bersifat darurat. 4. Syarat tayamum: 1. Karena tidak ada air. 2. Karena sakit yang parah. 5. Syarat orang yang bertayamum: 1. Tidak menemukan air. 2. Tidak ada najis di anggota badan. 3. Sudah masuk waktu sholat. 4. Menggunakan debu yang suci. 6. Tata cara bertayamum: 1. Menghadap kiblat. 2. Membaca basmalah. 3. Menapuk kedua tangan sambil niat. 4. Menyedikitkan debu yang ada pada tangan lalu mengusap pada wajah. 5. Menepuk tangan pada debu untuk mengusap tangan dari tangan kanan dimulai dari ujung jari yang terluar sampai siku, kemudian diakhiri sampai ujung ibu jari yang terdalam. 6. Dilanjut mengusap tangan kiri sama dengan tangan kanan. 7. Diakhiri dengan doa tayamum. Doa tayamum sama dengan doa wudu. Ya, tepuk tangan untuk teman kamu. Ya, silakan untuk duduk kembali. Sekarang Pak Guru akan memberikan materi tentang tayamum. Coba bisa kamu lihat di layar LCD ini. Ya. Sudah lihat semua? Sudah lihat semua? Pak Guru bacakan dulu. Kamu bisa menyimak atau memperhatikan ya. Tayamum adalah mengusapkan debu atau tanah yang suci pada muka atau kedua tangan sampai siku sebagai pengganti wudu atau mandi dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Ya. Pak Guru akan teruskan tentang materi tayamum, yaitu berkaitan dengan sebab-sebab tayamum. Yang pertama yaitu sakit dan tidak boleh terkena air.
apabila kita sakit dan dimungkinkan sakitnya itu apabila terkena air sakitnya akan bertambah parah, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang kedua adalah sedang bepergian atau musafir. Dan ketika kita sedang bepergian atau musafir, kita juga diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Contohnya ketika kita naik kendaraan seperti di dalam bis, seperti di kereta, seperti di pesawat dan lain sebagainya, yang dimungkinkan kita tidak menemukan air untuk melakukan wudu, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Yang ketiga, tidak ada air. Apabila kita mau melakukan wudu, tidak menemukan air, sudah kemana-mana tidak menemukan air, maka kita juga diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Setelah tadi aku terangkan tentang sebab-sebab kita melakukan tayamum, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum yang nomor 1, ya, harus sudah masuk waktu sholat. Ya, apabila waktu sholat belum masuk atau belum masuk waktu sholat, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang kedua, telah berusaha mencari air tetapi tidak menemukannya. Ya, apabila kita sudah mencari air kemana-mana, dari desa satu ke desa yang lain mungkin sudah tidak ada air untuk wudu, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Dan yang ketiga adalah sedang berhalangan menggunakan air, seperti sakit yang akan bertambah parah jika terkena air. Ya, apabila orang yang sedang sakit, sakitnya itu dirasa sangat parah sekali, apabila terkena air maka sakitnya akan bertambah parah, maka boleh untuk melakukan tayamum. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah menggunakan debu atau tanah yang suci. Anak-anak semua, sampai materi tentang syarat-syarat tayamum sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Sudah paham semua? Sekarang akan Pak Guru lanjutkan materinya, yaitu tentang rukun tayamum. Ya, rukun tayamum yang pertama adalah niat. Yang nomor 2 adalah mengusap muka dengan debu, khususnya debu yang suci, ya, atau tanah yang suci. Yang nomor 3, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu atau tanah yang suci. Dan yang nomor 4 adalah tertib atau berurutan. Tentang rukun tayamum yang nomor 1 adalah niat. Ada yang sudah hafal tentang niat tayamum? Siapa yang sudah hafal? Tunjuk jari. Sudah hafal semua? Coba Mas Surya untuk melafalkan niat tayamum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahati sholati fardhul lillahi ta'ala. Bagus untuk Mas Surya. Silakan untuk beri tepuk tangan. Ya. Anak-anak semua, marilah kita baca niat tayamum bersama-sama ya. Niat tayamum. Niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahati sholati fardhul lillahi ta'ala. Rukun tayamum yang nomor 2 adalah mengusap muka dengan debu atau tanah yang suci. Ada yang tahu
tentang debu yang suci itu bagaimana? Siapa yang bisa tahu makna atau arti dari debu yang suci? Ada yang tahu? Kalau tidak ada, Pak Guru terangkan tentang debu atau tanah yang suci. Debu atau tanah yang suci yaitu debu yang tidak terkena najis, baik itu kotoran hewan maupun kotoran-kotoran yang lain yang mengandung najis. Jadi debu yang mengandung najis itu tidak diperbolehkan untuk digunakan bertayamum. Paham ya? Yang nomor 3, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu atau tanah yang suci. Siapa yang pernah mempraktekkan bertayamum dengan mengusap kedua tangan sampai siku dengan tanah atau debu yang suci? Siapa? Sudah pernah melakukan semua? Sudah pernah mempraktekkan semua? Rukun tayamum yang nomor 4 adalah tertib atau berurutan. Tertib atau berurutan maksudnya mendahulukan yang seharusnya didahulukan dan mengakhirkan apa yang seharusnya diakhirkan. Seperti niat itu tidak boleh ditempatkan di akhir, dan mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu atau tanah yang suci tidak boleh diawalkan. Jadi harus tertib atau berurutan. Ya. Pak Guru lanjutkan materinya tentang sunnah tayamum. Ya. Sunnah tayamum yang nomor 1 adalah membaca basmalah. Yang nomor 2, menghembuskan tanah dari kedua telapak tangan agar tanah yang di atas tangan atau debu yang ada di atas tangan menjadi lebih tipis. Yang nomor 3 adalah menghadap kiblat. Nomor 4, mendahulukan anggota tayamum yang kanan dari yang kiri. Dan yang nomor 5, yang terakhir adalah membaca doa setelah selesai tayamum. Berkenaan dengan doa setelah tayamum, ya, coba kamu semua perhatikan dulu, Pak Guru bacakan dulu, nanti bisa menirukan ya tentang doa setelah tayamum. Yang mana doa tayamum atau doa setelah tayamum itu sama dengan doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. waj'alni min ibadikas shalihin. Anak-anak semua, tentang materi tayamum yang sudah Pak Guru sampaikan, apakah kamu semua sudah paham? Sudah. Sudah paham semua? Sudah. Baiklah, nanti kamu akan praktek tayamum satu persatu. Sebelumnya akan Pak Guru ajari tentang praktek tayamum. Ya, coba diperhatikan. Untuk praktek tayamum, ya, terlebih dahulu apabila kamu memakai, ya, seperti gelang ataupun cincin, bisa dilepas semua ya. Ini tujuannya supaya debu yang suci tadi itu tidak menghalangi kita ke kulit kamu masing-masing. Sudah paham ya? Sekarang coba perhatikan. Yang pertama membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
dan diyakini bahwa di meja ini ada debu yang suci. Kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim sambil niat. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Kemudian kita tiup debunya atau bisa dikibas-kibaskan. Kemudian kita usap muka kita. Nah, sudah selesai ya. Kemudian yang kedua, kita pindah tempat. Yang pertama itu di meja sebelah kiri, kemudian yang kedua di meja sebelah kanan, yang kita yakini bahwa di meja sebelah kanan ini ada debu yang suci. Kita tempelkan, kemudian kita tiup debunya atau bisa dikibas-kibaskan. Tujuannya adalah untuk menipiskan debu atau supaya debunya tipis. Kemudian kita usapkan ke lengan tangan sebelah kanan dulu. Kemudian kita ulangi ke lengan tangan sebelah kiri. Setelah selesai kita melaksanakan tayamum, itu kita berdoa setelah tayamum. Bacaannya adalah sama dengan doa setelah wudhu, ya, dengan menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan atau menengadahkan kedua tangan kita. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, selesai ya praktek tayamum beserta doa setelah tayamum. Ya, untuk praktek tayamum atau mendemonstrasikan tentang tayamum, silakan anak putri dulu atau anak putra dulu yang mau praktek. Anak putri dulu ya. Silakan Mbak Tika untuk maju mempraktekkan tayamum menghadap ke barat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Ya. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Tika. Sekarang untuk anak putra, silakan Mas Hafiz untuk mempraktekkan cara bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina
waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Ya, beri tepuk tangan untuk Mas Ati. Kalian semua tadi sudah mempraktekkan tentang tata cara bertayamum secara lengkap dan benar. Oleh sebab itu, untuk memperdalam materi tentang ayo belajar tayamum, akan Pak Guru berikan lembar soal yaitu LKPD. Nanti bisa kamu kerjakan tentang lembar LKPD ini bersama-sama. Silakan untuk ketua kelasnya Mas Surya bisa dibagi. Lembar LKPD sudah Pak Guru bagikan ke kamu, itu ada 10 soal. Coba kamu kerjakan dengan baik dan Pak Guru beri waktu 10 menit untuk mengerjakan lembar LKPD. Waktunya sudah habis ya, sudah 10 menit. Apakah sudah selesai semua dalam mengerjakan tugas? Sudah. Kalau sudah semua, silakan untuk ketua kelasnya Mas Surya untuk bisa mengumpulkan hasil LKPD yang sudah kamu kerjakan. Silakan. Apakah kamu sudah memahami materi ini, yaitu materi tentang tayamum? Baiklah, kalau sudah, akan Pak Guru berikan pertanyaan tentang materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang materi tayamum. Silakan untuk Mas Wahid, coba sebutkan sebab-sebab tayamum. Apa saja sebab-sebab tayamum? Sakit dan tidak boleh kena air, sedang berpergian, tidak ada air. Ya, sudah paham ya? Coba Mbak Una sebutkan syarat-syarat tayamum. 1. Sudah masuk waktu sholat. 2. Telah berusaha mencari air tetapi tidak menemukannya. 3. Sedang berhalangan menggunakan air seperti sakit yang akan bertambah parah jika terkena air. 4. Menggunakan debu atau tanah yang suci. Ya, sekarang coba akan Pak Guru tawarkan ke kamu siapa yang bisa menjawab pertanyaan Pak Guru tentang rukun tayamum. Yang nomor 1 apa coba Mbak Sarah? Rukun tayamum yang nomor 1. Nomor 1 apa? Niat. Nomor 2 coba Mas Wahid. Mengusap muka dengan debu. Mbak Andita yang nomor 3 tentang rukun tayamum. Mengusap kedua tangan sampai sembuh dengan debu atau tanah yang suci. Ya, terus coba Mbak Abigail yang nomor 4. Tertib atau berurutan. Ya, tertib atau berurutan. Ya, sudah paham semua ya tentang materi tayamum sampai rukun-rukun tayamum. Sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah memahami, sudah
semua, baiklah akan Pak Guru terangkan secara singkat tentang materi tayamum dari awal sampai akhir. Yang pertama yaitu berkenaan dengan tayamum. Tayamum adalah mengusap debu atau tanah yang suci ke muka dan kedua tangan sampai siku sebagai pengganti wudu apabila tidak ada air sama sekali. Dan yang nomor 2 adalah sebab-sebab kita melakukan tayamum adalah yang pertama apa? Sakit dan tidak boleh terkena air. Yang nomor 2 adalah sedang bepergian atau musafir. Dan yang ketiga adalah tidak ada air sama sekali untuk melakukan wudu dan kita boleh bertayamum. Adapun yang ketiga tentang syarat-syarat tayamum, yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat. Yang nomor 2 adalah sudah berusaha mencari air tapi tidak menemukan air. Yang ketiga sedang berhalangan menggunakan air seperti sedang sakit. Apabila kita menggunakan air maka sakitnya akan bertambah parah. Dan yang nomor 4 adalah menggunakan debu atau tanah yang suci untuk melakukan tayamum. Dan yang nomor 4 adalah berkaitan dengan rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah mengusap muka dengan debu atau tanah yang suci. Yang nomor 3 adalah mengusap kedua tangan sampai siku dengan menggunakan debu yang suci. Dan yang nomor 4 tentang rukun tayamum adalah tertib atau berurutan. Adapun niat tayamum yaitu bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Dan setelah kita selesai melaksanakan tayamum, kita melakukan doa atau membaca doa setelah tayamum dengan menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Baiklah anak-anakku semua, sekarang Pak Guru akan bertanya kepada kamu semua, sudah paham apa belum tentang materi tayamum? Sudah paham semua? Ya, kalau sudah, sebelum pembelajaran pada hari ini Pak Guru akhiri, perlu Pak Guru beritahukan untuk pembelajaran atau materi yang akan datang, yaitu tentang materi sholat. Anak-anak semua, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, ketua kelasnya Mas Hafiz untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan. Di tempat duduk siap, berdoa.